Hai everyone, jumpa lagi di channel Ngulik Saham. Di episode kita kali ini ada satu hal yang seringnya dilupakan oleh para pelaku pasar, yaitu mengenali style kita untuk menanamkan modal di bursa saham. Nah, ada dua macam ya. Yang pertama itu seorang trader atau investor. Dua hal ini cukup berbeda ya. Kalau trader itu dia analisanya adalah analisa teknikal. Tapi kalau investor analisanya analisa fundamental. Nah, dua-duanya ini bukan berarti satu lebih baik dari yang lain gitu ya, bukan. Semuanya itu sama-sama baiknya, sama-sama bisa sukses di pasar modal asalkan kita benar-benar paham dan tahu persis gitu ya kriteria dari masing-masing analisa tersebut. Kira-kira apa ya yang menjadi perbedaan yang mendasar dari seorang trader dan juga investor? Yuk kita simak videonya. Mungkin Sobat Cuan semua sudah banyak yang kenal ya dengan Bapak Warren Buffett-nya Indonesia, yaitu Bapak Lo Keng Hong. Beliau memberikan analogi yang cukup sederhana untuk membedakan antara technical analysis dan juga fundamental analysis. Nah, jadi misal ada satu kandang, di dalamnya ada sapi, ya, seekor sapi, yang kemudian sapi ini ekornya bergerak-gerak, terkadang naik, terkadang turun. Bagi kawan-kawan fundamental, ya, kawan-kawan investor, itu dia concern sama yang namanya kandang dan juga sapinya. Kandang di sini adalah kondisi market, kondisi bursa. Saat itu terjadi apa? Nah, itu dia analisa di sana. Kemudian untuk sapinya sendiri, ini kita analogikan adalah sebuah perusahaan atau emiten. Si ekornya tadi yang gerak naik sama turun, itulah yang merupakan analisa teknikal. Jadi kalau kawan-kawan trader, yang dianalisa adalah ekornya, dia naik, dia turun gitu ya, menggunakan beberapa indikator atau alat bantu untuk bisa memforecast. Style dari trader itu juga bisa kita bedakan ya. Ada beberapa. Jadi yang pertama mungkin ada yang masuk kategori day trader. Ini frekuensinya cukup cepat ya. Kawan-kawan day trader ini untuk melakukan aksi jual maupun beli dalam satu hari. Itu frekuensinya cukup cepat dan juga banyak. Nah, mereka harus kuat di chart. Mereka harus bisa membaca chart dan juga berbagai macam indikator. Salah satu yang favorit itu adalah moving average. Ada juga mungkin MACD, moving average convergent divergent. Ada juga stokastik, Fibonacci, dan masih banyak yang lainnya. Mereka biasanya mengenal dengan sebutan golden cross, dead cross. Itu juga mereka harus familiar ya. Ketika garis warna apa, kemudian ketemu dengan garis yang warna apa, itu adalah sinyal untuk beli gitu. Atau mungkin sebaliknya, ada pertemuan dua garis tadi adalah merupakan sinyal untuk sell gitu. Nah, selain day trader, ada juga swing ya. Ada juga swing. Nah, swing di sini itu paling tidak ada dua macam pemahaman dari technical analysis mereka. Yang pertama itu buy on weakness, sell on strength. Jadi mereka yang pertama akan mereka lakukan adalah membuat garis antara support dan juga resisten. Nah, kemudian ketika harganya tadi menyentuh supportnya yang paling bawah dan kemudian akan mantul ke atas, itu adalah sinyal beli gitu ya, buy on weakness. Nah, sampai di mana? Sampai akan mendekati resisten. Sudah di atas, sudah mau menembus garis resistennya, itu adalah sinyal untuk jual. Dan yang kedua, ketika harganya tadi menyentuh, bahkan melewati gitu ya, melewati dari garis resisten, itu juga menjadi sinyal untuk beli.
Karena buy on breakout itu relatif atau seringnya lanjut gitu harganya sampai ke resisten berikutnya, resisten yang di atasnya. Nah, dua-duanya ini sama ya, kurang lebih ya, harus kuat di analisa teknikal. Pemahaman yang tidak kalah penting juga bandarmologi. Nah, dari bandarmologi ini juga terkadang yang dilihat itu volume ya. Ketika ada sejumlah volume yang masuk, yang akan antri beli di satu emiten, nah itu terkadang juga kita harus patut curiga ya, jangan-jangan ini permainan bandar. Atau mungkin bisa juga dilihat dari analisa sekuritas yang masuk, itu kadang itu ditandai kalau sekuritas ini sama ini, nah ini rata-rata bandar nih, jadi harus hati-hati gitu, karena ada kalanya harganya cepat naik puluhan atau belasan persen gitu misalkan, nah, tapi juga langsung drop, langsung dibanting lagi sama bandarnya harganya gitu. Saya pribadi itu kurang begitu cocok dengan style dari seorang trader. Alasan yang pertama adalah dituntut untuk standby dalam menganalisa pergerakan harga dalam satu chart gitu. Indikatornya sudah dimasukkan semua dan itu harus dipantengin terus menerus. Kalau tidak itu sukanya malah ketinggalan gitu. Kita tahu karena saham ini kan leading indikator, artinya isunya atau sentimennya itu belum naik ke permukaan, tiba-tiba harganya udah bergerak saja gitu, entah itu naik ataupun mungkin turun. Alasan yang kedua itu dari sisi profil risikonya ya Sobat Cuan. Kalau untuk trader itu cenderung moderate atau bahkan high risk gitu. Ya ingat seperti yang kita sampaikan sebelumnya, itu seorang trader ini kan tidak memperdulikan kandang maupun kondisi kesehatan dari sapinya tadi ya. Yang dilihat hanya pergerakan dari chart. Ketika memenuhi maka ini adalah sinyal buy gitu. Nah, terlebih lagi kalau misalkan yang dibeli adalah perusahaan gorengan yang benar-benar tidak melihat dari sisi laporan keuangan, kondisi perusahaan dan seterusnya. Ini sangat spot jantung ya. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, kemudian harganya naik tinggi. Nggak taunya lama-lama kemudian dibanting lagi sama bandarnya gitu. Nah ini sangat-sangat kurang cocok dengan profil risiko dari saya pribadi. Ada juga yang di tengah-tengah mungkin ya. Profil risiko yang di intermediate ini mungkin kategori swing tadi, artinya secara ringnya itu sedikit lebih lebar daripada yang day trader tadi. Nah kemudian yang paling favorit adalah menjadi seorang investor. Benar-benar yang dilihat adalah kondisi kandang maupun kondisi hewannya tadi gitu ya, sentimen yang terjadi, entah sentimen dari sektornya atau mungkin secara faktor makronya, kondisi ekonomi dunia gitu ya, itu semua masuk analisa. Nah nanti detailnya seperti apa untuk analisa fundamental, tonton di next episode berikutnya. Saya kira cukup sekian dulu part yang pertama ini. Berikutnya di part kedua nanti akan kita coba kulik lebih jauh lagi bagaimana cara untuk menganalisa satu perusahaan dari sisi fundamental analisis. Demikian Sobat Cuan semua, tetap sehat, tetap semangat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.